Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ittiba'ah wa la taj'alhu mutabisan alaina fanadillah waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak dosen Ustadz Dr. Haji Ahmad Alim LCMA, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti ujian akhir semester 2 ini. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berkah dan rahmatnya. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga mendapatkan syafaatnya dan menjadi barisannya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Saya atas nama Siti Syifa Aisyah dengan NPM 21105010052 dari program studi Pendidikan Agama Islam reguler 2A. Baik, ujian akhir semester Islamic Worldview semester 2 ini memiliki 8 pokok pembahasan. Yang pertama, integrasi ilmu dan adab. Yang kedua, konsep adab dan hidup mulia. Yang ketiga, jiwa dan problematikanya. Yang keempat, konsep alam, seni dan kebudayaan. Yang kelima, pilar kebangkitan umat Islam. Yang keenam, perjalanan mencari ilmu dari kota Imam Bukhari ke kota hujan. Yang ketujuh, waspada diabolisme pemikiran. Dan yang terakhir yaitu alam gaib dan kebangkitan. Pembahasan yang pertama yaitu integrasi ilmu dan adab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Toha ayat 114 yang berbunyi, Fata'allahul malikul haq wa la ta'zal bil qur'ani min qabli ayyuqda ilaika wa yahyuhu wa qul rabbi zidni ilman, yang artinya, maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu, dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu padaku. Quran Surat Toha ayat 114. Di dalam Islam tidak ada pemisahan antara ilmu dunia dan ilmu akhirat, tetapi lebih dikenal dengan ilmu fardu ain dan fardu kifayah, sebab keduanya bermanfaat bagi kehidupan. Yang terpenting adalah niatnya. Jika diniatkan untuk mencari ridho Allah dan ibadah, maka itu fisabilillah, baik itu ilmu dunia ataupun ilmu akhirat. Maka agar ilmu itu bermanfaat, integritaskanlah antara ilmu dan adab. Yang kedua yaitu konsep adab dan hidup mulia, perspektif Islamic Worldview. Orang yang pandai atau berilmu tetapi tidak beradab atau perilakunya buruk bisa disamakan dengan anjing. Tetapi jika anjing itu yang tadinya tidak ada harganya atau najis, apabila diajari atau dididik akan ada harganya. Konsep ta'lim yang diajarkan di dalam Al-Quran adalah bagaimana melahirkan ilmu yang bermanfaat, dan Nabi pun diperintahkan untuk menambah ilmu yang bermanfaat. Allah juga meninggikan suatu kaum dengan ilmu. Sumbernya itu ada pada Quran Surat Al-Kahfi ayat 28.
yaitu bersama orang yang menyeru Tuhannya. Dan ya Allah, berikanlah kemanfaatan atas segala ilmu yang Engkau ajarkan, berilah ilmu yang bermanfaat dan tambahkanlah ilmu pada saya. Amin amin ya rabbal alamin. Materi yang ketiga yaitu jiwa dan problematikanya. Jika iman dan akidah kita lemah, maka rentan terjadinya jiwa yang depresi. Problematik jiwa, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terjadi karena perilaku sendiri yang berbuat dosa, perbuatan maksiat, kemungkaran yang dapat menutup jiwanya, sehingga jiwanya menjadi gelap, tidak dapat membedakan mana yang benar, mana yang salah. Maka dari itu, solusinya yaitu dengan membersihkan jiwa, supaya jiwa yang sakit itu kembali menjadi sehat. Adapun ciri-ciri hati yang lalai, yaitu tidak dapat melihat kebenaran, tidak dapat mendengar kebenaran, dan hatinya mati akan kebenaran. Maka penyebab rusaknya hati manusia menjadi yaitu syahwat dan subhat. Perkara manusia terhalang dari jalan Allah, yakni kesenangan dunia, kepentingan makhluk, bisikan syaitan, dan mengikuti hawa nafsu. Materi yang keempat yaitu konsep alam seni dan kebudayaan. Allah SWT menciptakan alam dan jagat raya untuk kemaslahatan manusia, supaya manusia mengenal Tuhannya. Alam ini diciptakan oleh Allah, tidak sia-sia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam, merupakan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah SWT. Seorang mukmin akan berinteraksi dengan alam, yaitu dengan memuji Allah, seraya dengan berkeyakinan pada Quran Surat Al-Imran ayat 191 yang berbunyi, Rabbana ma khalaqat hadza abdila. Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maka tugasnya kita sebagai makhluk Allah yaitu dengan memakmurkan alam. Alam yaitu makhluk ciptaan Allah. Alam merupakan benda mati. Alam dibagi menjadi 3 yaitu alam organik atau biologi. Yang kedua alam rohaniyah dan yang ketiga yaitu sosial rohaniyah. Alam organik atau biologi yaitu hewan dan tumbuhan, sedangkan rohaniyah yaitu malaikat dan jin. Sosial rohaniyah yaitu manusia. Manusia yaitu alam syahadah dan jin itu alam gaib, yaitu dengan tujuan untuk patuh hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima yaitu pilar kebangkitan Islam. Kata kunci kebangkitan dari umat ini adalah pada keyakinan dan kerusakannya. Umat ini pada angan-angan panjang dan contoh bahil adalah terlalu mencintai dunia sehingga melalaikan dari kehidupan dunia. Keyakinan akan Allah beri kelebihan rezeki. Keyakinan pun adalah awalan Nabi berdakwah. Keyakinan yang rusak dikarenakan pemikirannya yang dirusak, yang ditukar dengan materi dunia. Contohnya seperti mengambil hak orang lain. Quran Surat At-Takasur menjelaskan bahwa ada 3 tingkatan yakin dalam Al-Quran yaitu yang pertama ilmu yakin, yang kedua ainul yakin, dan yang ketiga hakul yakin. Langkah agar umat ini ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yakin, karena kebodohan akan membuat manusia tersesat. Ketika keyakinan sudah mendarah daging, maka akan melihat bukti keyakinan tadi, yaitu dengan melihat tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam yaitu perjalanan mencari ilmu dari kota Imam Bukhari ke kota hujan. Kota Imam Bukhari yaitu kota peradaban, di mana kota perkembangan keilmuan. Imam Bukhari adalah ahli pakar hadis termasyhur.
Beliau lahir pada 13 Syawal 1904 Hijriah. Beliau sering disebut dengan Amirul Mukminin fil Hadis. Beliau seorang yatim sejak masih usia dini. Beliau menulis biografi lebih dari 1000-an ulama dalam buku At-Tariq. Dari sekian ribu hadis yang dihafalnya, untuk dimasukkan ke dalam kitabnya itu, ia mengadakan seleksi yang sangat ketat. Imam Bukhari berguru kepada Syekh Ad-Dakhili, ulama ahli hadis yang termasyhur di Bukhara. Sejak usia 16 tahun, Imam Bukhari bersama keluarganya mengunjungi kota suci, terutama Makkah dan Madinah, di mana di kota suci tersebut beliau mengikuti kuliah para guru besar hadis. Maka dari itu, pelajaran yang bisa diambil dari seorang Imam Bukhari yaitu janganlah pernah berhenti mencari ilmu. Sejak zaman dahulu, godaan mencari ilmu itu ialah waktu dan jarak. Sedangkan zaman sekarang sudah mudah mencari ilmu, yaitu dengan adanya teknologi canggih. Maka dari itu, tinggal kitanya saja yang sebagai penuntut ilmu yang harus semangat lagi untuk terus istiqomah mencari ilmu dan haus akan ilmu. Pembahasan yang ketujuh yaitu mewaspadai diabolisme pemikiran. Masalah pemikiran atau gaya perilaku watak yang menyerupai perilaku watak iblis, yaitu dengan adanya pengaruh was-was dan tipuan-tipuan pemikiran iblis yang kemudian dimasukkan di dalam jiwa manusia, yang menjadikan pemikiran manusia menjadi menyimpang dari jalan kebenaran atau jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menyebabkan dirinya tersesat, yaitu menyebabkan keraguan-raguan, lupa akhirat, mudah tergoda hal-hal sifatnya rahmatis. Mengenal hakikat diabolisme ini penting, yaitu agar waspada. Istilah diabolisme, Dr. Samsudin Arif menyatakan bahwa mengenal fanatisme yaitu menentang ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui budaya syahwat atau menghiasi keburukan kepada pemikiran manusia. Maka dari itu, setan akan menjadikan sahabat atau walinya. Pemikiran menyimpang dibawa ke Islam dan mengakar sehingga umat Islam terpengaruh dan tidak sadar tentang masalah sekulerisme atau pemisahan agama. Maka waspada dari ideologi sekuler atau pemikiran iblis. Membebaskan dari agama, nalar manusia, dan pemikiran sekuler atau label agama. Maka dari itu, hidupnya hanya kesenangan dunia, sifatnya fisik atau hidup kapitalisme. Materi yang terakhir yaitu alam gaib dan kebangkitan. Alam gaib yaitu alam yang tidak bisa kita lihat tapi kita harus yakin karena keadaannya tidak tampak oleh panca indera. Sedangkan alam syahadah yaitu alam yang tampak di sekeliling kita. Mengimani alam gaib itu wajib, yaitu dengan tuntunan yang benar, dengan jalan yang sesuai, tidak sekedar percaya. Alam kebangkitan atau Yaumul Khuruz yaitu kebangkitan setelah hidup disebut alam gaib. Yaumul Khuruz yaitu di mana hari keluarnya manusia dari alam kubur untuk dilakukan penghisaban amal perbuatan selama di dunia, dalam keluar dalam keadaan yang berbeda. Hari kebangkitan yaitu penayangan selama di dunia, hal-hal yang dilakukan yang disembunyikan. Akan ditayangkan amal selama di dunia, yang dimana kebaikan atau keburukan semua ditampakkan di hari penampakan. Semua dibariskan dan diadili langsung oleh Allah SWT. Aib akan ditampakkan semua oleh Allah SWT di hari penampakan, walaupun sebesar debu oleh Allah ditampakkan, kecuali aib
yang dimana seorang hamba selama di dunia menutup aib saudaranya, maka akan Allah tutup, yang dimana artinya hamba ini tidak pernah ghaibah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak dosen Islamic Worldview, yaitu Bapak Ustadz Dr. Haji Ahmad Alim LCMA. Syukran atas ilmunya. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusannya, dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf jika ada kesalahan penulisan atau pengucapan. Jazakallahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.